di Indonesia, sedangkan para ulama-ulama kita banyak yang gugur di medan pertempuran dan juga melawan penjajahan, maka pada malam hari ini rasanya tidak pantas kalau kita tidak menghormatinya. Oleh karena itu kami mohon kepada kita yang hadir, kita bacakan surat Al-Fatihah pada ulama-ulama kita, insyaallah mereka akan disediakan tempat yang sangat istimewa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kepada Ketua Suriah dan Fatihah, yang juga seluruh pengurus yang kami hormati, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, juga saudara-saudara kami tim Hadroh, alhamdulillah yang dari awal tadi semangat luar biasa. Mohon maaf kami tidak dapat hadir di awal karena ada kegiatan pembacaan surah Yasin dan tahlil malam yang ketiga di Kampung Soja. Oleh karena itu Bapak Ibu para hadirin, saya ditunjuk untuk menyampaikan mau'izah hasanah. Rasanya itu belum pas sekali karena masih ada yang lebih tua dari saya, walaupun saya sudah menjadi orang tua. Alhamdulillah, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena ini amanah yang tidak boleh tidak dari Ketua Suriah dan juga Tanfiziyah, wallahu a'lam bishawab, ini hasil musyawarah ditujukan kepada saya. Tapi karena ini amanah yang harus saya sampaikan, yang harus dijalankan, enak gak enak ya insyaallah diterima aja dengan ikhlas, insyaallah bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin. Bapak Ibu para hadirin rahimakumullah, orang bicara tentang NU ini sekarang banyak sekali komentar-komentar yang gak enak bagi kita. Tetapi sesungguhnya tidak ada perjuangan yang lebih hebat, yang luar biasanya, yang itu sesungguhnya kemerdekaan Republik Indonesia ini kalau tidak campur tangan Nahdlatul Ulama, para ulama-ulama kita, wabil khusus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliaulah yang menggerakkan sehingga para santri-santri ketika itu tidak lagi memperdulikan nyawanya, tapi mempertaruhkan nyawa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga alhamdulillah kita saat ini menerimanya dan merasakan bagaimana nikmatnya kemerdekaan yang pada malam hari ini. Insyaallah kita bukan hura-hura, tapi mengingat kembali bagaimana sejarah yang telah mengajarkan kepada kita. Jangan sampai kita lupa jasa para ulama. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita lihat orang meramaikan, memeriahkan bagaimana hari kemerdekaan itu luar biasa. Baru tali tambang saja sudah ngap-ngapan. Baru tali tambang aja itu rasanya sudah merdeka sekali itu. Panjat pinang yang susahnya luar biasa, dikiranya cuma panjat pinang merdeka sudah, cuma dapat priuk saja. Itu sudah senangnya luar biasa. Bagaimana kalau kemerdekaan ini yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkat perjuangan para alim ulama kita. Maka Bapak Ibu, mari sama-sama kita kembali introspeksi diri. Memeriahkan kemerdekaan itu jangan sampai termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Ini sebanyak-banyak yang kita melihat, kebanyakan bukan syukur nikmat, tapi malah kufur nikmat. Kalau sudah menjadi panitia, sholatnya pun tinggal karena urusannya panitia. Na'udzubillah min. Bapak Ibu para hadirin, kembali kepada ulama-ulama yang mengajarkan kepada kita berdasarkan Al-Quran
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara bersyukur itu? Ini mungkin yang perlu kami sampaikan kepada kita, juga kepada kami pribadi. Mungkin banyaknya kita kurang berpikir, kurang mentelaah kembali, karena apa yang diajarkan ulama kita. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa syukur itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, kita masuk yang di bagian mana? Syukur dengan lisan, syukur juga dengan hati, dan syukur dengan perbuatan. Bapak Ibu boleh memikirkan kira-kira kita masuk golongan yang mana? Apakah syukur lisan? Setiap dapat nikmat alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit innalillah. Enggak alhamdulillah rupanya. Kenapa? Kok dikit kali gitu. Kalau biasa banyak terus alhamdulillah, alhamdulillah, pas giliran sedikit ya Allah innalillah. Keliru sampai ucapnya. Padahal sewajarnya kita dapat nikmat Allah senantiasa alhamdulillahi rabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dari Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7. Bapak Ibu para hadirin, satu ayat dari Al-Quran ini jika kita mau berpikir tentang bagaimana mensyukuri nikmat Allah, apalagi kemerdekaan negeri kita, masih banyak negeri-negeri yang saat ini belum merdeka, yang menginginkan kemerdekaan yang luar biasa. Maka daripada itulah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, barang siapa yang benar-benar dia merasakan nikmat Allah, bersyukurlah atas nikmat dan karunia Allah. La in syakartum la azidannakum. Pasti sudah ditaukidkan lagi ya. Jadi kalimat ini bukan kalimat larangan. La di situ taukid, penegasan. Pasti dah itu. Jadi orang yang bersyukur pasti sudah itu. Memang kadang-kadang kita nggak yakin aja ini masalahnya. Udah dijamin pasti enggak. Ntar dulu, kayaknya masih ragu-ragu ini. Enggak begitu. Harusnya kita yakin apa yang Allah sebutkan. Pasti jikalau Anda bersyukur, pasti Allah tambahkan nikmat. Karunia Allah ditambah, tambah terus, masya Allah. Enggak ada yang enggak pasti buat Allah. Kita saja yang kurang yakin sehingga enggak pasti buat kita. Sedangkan siapa-siapa yang tidak bersyukur, mengkufuri nikmat Allah, maka kata Allah, ingat, ilingo, jangan ubah, azabku sangat pedih. Hari ini kita Bapak Ibu para hadirin memang terasa azab luar biasa. Yang biasanya bercengkrama, salam-salaman, ya kan? Kalau ketemu peluk-pelukan, pipi kiri kanan, masya Allah. Sekarang tak boleh. Kalau sholat dulunya, sholat rapatkan saf, luruskan. Sekarang enggak, tolong jarang-jarangkan. Kalau aneh sekarang sudah apa? Ini musibah yang luar biasa. Sebanyak-banyak penyakit yang ada, tidak dapat kita perhatikan, tidak ada yang menyuruh merenggangkan. Bersilaturahim enggak boleh. Ayo, dulu waktu lebaran, mau datang ke rumah tuh mikir, terima apa enggak ya? Ada yang sampai depan tuh, assalamualaikum, habis pasar, balik dari situ. Kenapa? Enggak boleh. Begitu Allah turunkan satu macam nama virus corona saja, sudah bingung kita. Mau salaman tak berani, mau dekat tak berani. Yang disuruh pakai masker, disuruh cuci tangan. Orang kita nggak biasa pakai masker, nggak cuci tangan, apalagi yang rokokan. Bingung sudah. Ada yang makan masker nggak dibuka, terlalu binasa. Rokokan nggak pakai masker kan enak, coba maskeran. Wah, mustahil. Bapak Ibu para hadirin itu baru satu macam musibah. Belum banyak, baru satu. Itu saja kita sudah bingung menyelesaikan masalahnya. Pada hari ini mungkin
kesalahan kita karena kurang mensyukuri nikmat Allah. Boleh banyak-banyak hamdalah. Sebentar kopi dapat, hamdalah keluar, hamdalah lagi nasi. Oh, subhanallah. Ini luar biasa sudah. Tapi mungkin di sini nanti setelah pesan-pesan berikut ya. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa ucapkan dengan lisan kita, alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun nikmat sedikit, alhamdulillah. Apalagi banyak, alhamdulillah, besar dan panjang-panjang. Alhamdulillah, luar biasa Ustaz. Nikmatnya Bu ya. Apalagi gajinya besar. Alhamdulillah dengan senyuman. Kalau dikit, alhamdulillah. Sebentar senyumannya. Mau sebentar ya. Ucap kulisnya sabar. Bapak Ibu para hadirin, makanya ucapan hamdalah ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Maka insya Allah tambahkan nikmat. Allah tambahkan nikmat. Kalau sudah tambah nikmat, nggak ada yang namanya kesengsaraan, nggak ada azab apa. Kenapa? Karena mensyukuri nikmat. Yang kedua, bagaimana syukur dengan hati kita. Iling Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah yang memberi, ingat Allah semuanya ada di tangan Allah, kekuasaan Allah. Siapapun kita, kalau Allah yang berkehendak, semua urusan selesai. Tapi hari ini banyak orang nggak yakin Pak. Ini kalau nggak pejabat yang turun nggak bisa. Ini kalau nggak tentara yang turun nggak selesai. Lupa Allah bisa menyelesaikan semua perkara apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk urusan kita. Maka dari itu hati kita yakinkan dekat dengan Allah. Fa insyaallah segala urusan kita dimudahkan, rezeki ditambah, dijauhkan dari musibah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pesan jangan lupa Ustaz, jangan banyak-banyak ikan sepat, ikan gabus, makin cepat, makin gabus. Kayak begitu dulu. Jadi kalau ceramah nggak boleh banyak-banyak, yang penting selesai. Yang mau jam 12 ya selesai. Ya kayak gitu, nggak boleh panjang, yang penting selesai. Bapak Ibu yang terakhir. Saya kalau ceramah nggak boleh banyak-banyak, tapi asalkan asam murah. Jadi kalau berdiri lama kalau terasa, itu tanda juga nikmat Allah. Alhamdulillah, asam urat sudah mulai terasa cepat-cepat bisa. Begitu. Ini nikmat ini alhamdulillah. Yang ketiga, nah ini yang paling berat. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara perbuatan kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah sunnah di malam hari. Salat beliau itu kakinya bengkak, sampai bengkak kakinya. Dia wajar. Saya saja Pak ngikutin tarawih yang 20 itu alhamdulillah itu. Memang nggak bengkak, tapi ya lumayan Pak. Agak miring-miring dikit tuh. Kebiasaan tuh begitu. Untungnya ya sudah kebiasaan kita orang NU ini ya alhamdulillah alhamdulillah wal asri kulluhu. Alhamdulillah 20 selesai. Nikmat rasanya. Yang 8 lebih cepat lagi. Udahlah, yang penting sholat, nggak usah dipermasalahkan. Ini kadang-kadang kita di luar ya Allah banyak yang bertentangan, yang begini tak cocok, yang begitu tak benar, semua saling menyalahkan. Maka inilah wadah kita NU. Mari sama-sama kita mentelaah, belajar kembali bagaimana bisa ilmu-ilmu dari ulama-ulama kita dapat kita ambil dan kita amalkan. Jangan mau dibodoh-bodohin sama orang. Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit bid'ah semuanya. Nggak bisa seperti itu. Memangnya ulama kita kurang apa? Ngajinya di mana? Sampai di Mekah, di Madinah. Masya Allah. Kalau kita merasa bahwa kita tidak benar, terlalu kecil bagi kita. Tapi kita ingat bahwa ulama-ulama kita jauh lebih hebat sebelum mereka lahir yang bisa membid'ahkan kita. Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang kita hari ini takut mau bicara, ntar bid'ah. Takut mau kumpul, ntar bid'ah. Bid'ah terus, tolalah pindah, dilalah jatuh masuk neraka. Na'udzubillah min. Kita nggak mikir begituan. NU itu Masya Allah
ini sebuah organisasi yang luar biasa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebelum merdeka saja kita sudah berdiri untuk memperjuangkan kemerdekaan. Maka kita mensyukuri nikmat Allah pada malam hari ini. Bagaimana perbuatan kita, paling tidak Bapak dan Ibu para hadirin, memperkokoh persatuan kita, bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka daripada itu, baginda Rasulullah salatnya sampai bengkak kakinya, tapi kita bagaimana? Mungkinkah bengkak kaki kita atau bengkak karena main futsal saja? Tapi insya Allah saya yakin dan percaya wadah NU ini, apa yang disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah, insya Allah ini agenda rutin setiap bulan untuk motivasi buat kita untuk bersama-sama kita maju di lembaga ini. Insya Allah kita inginkan bahwa NU bukan sekedar nama, tapi mengamalkan ajaran para ulama-ulama kita. Apa yang mereka lakukan? Salat berjamaah, persatuan yang luar biasa. Hari ini kita sedih, Bapak Ibu sekalian, kita punya masjid, kita punya mushola, terkadang jamaahnya kita nggak ada. Terus kita bilang, ini gimana? Jangan salahkan orang lain, tapi perhatikan diri kita. Mungkin karena salah kita, maka orang lain ikut kesalahan kita. Tapi jikalau kita sudah melakukan yang benar, yang baik, mudah-mudahan orang lain ikut seperti kita menjadi orang-orang baik. Insya Allah bersyukur yang ketiga ini, mari kita buktikan, kita praktekkan, kita ramaikan mushola di masjid kita. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf banyak sekali kekurangan yang ada pada diri kami, dan kami juga berterima kasih kepercayaan yang diberikan untuk menyampaikan tausiah ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum